Terserah, dalam pertemuan kali ini kita akan memberikan atau mengantar Anda semua terhadap isi buku Membangun Kesehatan melalui Neuroeducation dalam gerak, pikiran, dan musik. Nah, ini konsepnya kan dalam Neuroeducation dalam gerak, pikiran, dan musik. Ini kan kerat kaitannya dengan Tai Chi. Ya. Nah, buku ini setelah diterbitkan, kita bawa ke konferensi East West Center alumni kota Manila, ya, pada tahun 2016, sebelum terjadinya COVID, ya, pandemi COVID. Nah, berikut ini pendapat dari Presiden daripada East West Center, Dr. Charles E. Morrison. East West Center ada satu lembaga penelitian dan pendidikan, mainly bergerak dalam budaya, berkedudukan di Honolulu, Hawaii, ya, bersebelahan dengan University of Hawaii. Ya. Nah, dalam sambutannya dia itu ada sesuatu hal yang menarik, ya, bahwa central issue zaman sekarang adalah bagaimana memaintain kesehatan dan berpikir positif di era di mana terjadi perubahan yang cepat yang terkait dengan pertambahan atau meningkatnya individu stres itu, ya. Stres. Banyak orang-orang yang kena stres nih. Manusia ini membingungkan karena tidak meskipun sudah mendapatkan pendidikan yang lebih daripada generasi sebelumnya, penghasilan yang lebih banyak, kekayaan gitu, hidup sehat daripada generasi yang sebelumnya, itu tidak berarti Anda bisa lebih bahagia itu. Ya, bahwa indeks orang-orang yang semakin bahagia itu semakin menurun itu di tengah-tengah pendidikan yang semakin baik, kekayaan dan kesehatan ini, ya. Sekarang kita lihat lagi distribusi umur, ya, juga berubah dalam family maupun dalam kehidupan di pekerjaan, ya. Dari semua sejarah peradaban manusia, yang nampak adalah munculnya anak muda yang semakin banyak itu daripada yang tua. Dan large, keluarganya semakin besar, extended itu, ya. Dan banyak orang yang engage di dalam, terlibat dalam kegiatan pertanian, hidup di desa dalam dusun yang kecil daripada yang hidup di perkotaannya.
Lalu kenaikan jumlah penduduk, birth rate menurun sampai membahayakan famili inti, keluarga inti, ya. Kesuburan menurun dan longevity. Tapi jumlah orang tua bertambah, ya. Seperti di Jepang banyak yang paling apa? Yang paling menyolok, ya. Orang yang usianya lebih tinggi dari 75 tahun bertambah, ya. 95 tahun juga semakin banyak. Nah, mereka kan sudah nggak bayar pajak, kan, ya. Tetapi harus tetap hidupin. Jadi bagaimana Anda bisa menjaga semua ini? Makanya itu hari ada yang dari University Yale itu mengatakan bahwa kalau mereka negara harus menanggung hidupnya sampai mati, maka akan tidak mampu lagi itu. Nah, dia memberikan saran yang dramatis dan mengagetkan. Kalau mau dibereskan, ya ke depan nggak ada jalan lain. Mereka semua dengan sukarela mengadakan bunuh diri massal, ya. Karena negara tidak kuat lagi. BPJS di negara maju pun tidak sanggup. Apalagi BPJS di negara kita yang masih baru muncul ini, ya. Nah, bagaimana kita mengatasi soal ini? Itu menjadi urusan masa depan yang kita belum tahu jawabannya itu, ya. Nah, kalau mereka sesudah umurnya semakin tua, tapi tidak bisa hidup mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, ya, semua hidup seharinya harus dibantu oleh orang lain, caregiver, ya sudah, anaknya seperti sandwich. Dia harus mengurus, bertanggung jawab kepada anaknya sendiri, pada saat bersamaan ikut menanggung memperhatikan orang tuanya itu. Jadi kalau ini tidak tahu jalan keluar, ya, maka masyarakat kita itu tidak bisa berkembang lagi. Boro-boro maju jalan di tempat, bahkan ke depannya akan terus-menerus mengalami kemunduran itu. Apalagi bila diterapkan robotisasi itu. Karena perusahaan yang mempekerjakan, mendapat income dari bekerja di pabrik, itu sekarang pabrik semakin sulit karena biaya untuk tenaga kerja itu sudah 25% dari ongkos memproduksi barang itu, ya. Bagaimana ngatasin ini, ya, nggak kuat dan terus-menerus dituntut, sehingga mereka secara saat tertentu harus direlokasi ke daerah yang upahnya lebih murah. Terus. Sampai kapan harus mau dihentikan? Akhirnya
mereka mengarah kepada robot itu. Mengapa? Karena robot itu ongkos produksi pada saat merancang itu memang mahal. Tapi sekarang sudah menurun ongkos bikin robot itu sampai 65% itu. Jadi kita hidup di dalam suatu keadaan yang kesulitan itu. Ya. Nah, bagaimana angka kelahirannya juga menurun drastis, sehingga tenaga kerja pergantian yang tenaga kerja itu menjadi semakin sulit itu di dalam satu keluarga, ya. Kesuburan juga mulai terus menurun itu. Orang bahkan tidak mau cepat-cepat punya anak, ya. Lalu bagaimana negara ini harus diurus itu, ya? Karena kita melihat bahwa peristiwa yang seperti ini nggak pernah ada selama sejarah peradaban kita, ya. Nah, karena itulah memang Tai Chi Nusantara itu membawa suatu isu global dan universal itu, ya, yang bisa menjadi satu sport alternatif yang bisa dikerjakan, apalagi setelah pandemi ini, di mana Tai Chi itu bisa disebarkan melalui Zoom itu, ya, sehingga bisa diajarkan melalui secara online itu, ya. Nah, kenapa? Karena untuk mendidik masyarakat tentang problem ini itu membutuhkan waktu yang terus-menerus dan tidak henti-hentinya disebarluaskan itu. Sebab orang hanya berpikir olahraga itu hanya rekreasi, itu seperti sambutan dari Pak Daud Yusuf itu, dan tidak ada kaitannya dengan pendidikan itu. Nah, itu pada saat Anda mau memasukkan konsep body of knowledge daripada olahraga itu, yang dengar itu malas itu. Karena mereka hanya bertanya, apakah ini bisa menguruskan badan, mengurangi lingkaran perut, ya, atau membakar kalori. Jadi mindset mereka itu hanya terbatas pada speed, power, and muscle itu. Sehingga masyarakat lebih mencintai olahraga yang seperti ini. Karena memang sejak tahun 700 sebelum Masehi, budaya olahraga speed, power, and muscle ini yang menjadi kebudayaan orang Yunani, itu sudah terus-menerus dipertandingkan. Ya. Sehingga yang diukur itu menjadi, dia bisa lari, berenang, cepat nggak? Itu, ya, Sitius, ya, dia bisa meloncat lebih tinggi. Ada bisa ngangkat beban itu lebih berat itu, ya.
Nah, ini nggak bisa dikerjakan oleh orang tua karena sudah tidak mampu lagi kan. Ya, kan? Nah, untuk sport yang seperti Tai Chi, mereka tidak punya ilmu yang cukup untuk memahaminya. Mereka tidak tahu bahwa pusatnya adalah di titik Mingmen itu. 4 ruas tulang dari tulang ekor itu. Itu yang harus diperkuat. Yang menurut pengobatan Tiongkok klasik itu disebut gerbang daripada vitalitas itu. Nah, kalau mau menggarap ini, maka Anda harus lemas itu badannya, enggak, harus hanya mengikuti mengalir begitu seperti willow tree itu ya. Dia enggak ada kemauan sendiri untuk itu, tapi dia ikut aja terus ya. Nah, itu cara melatih titik Mingmen. Nah, titik Mingmen ini tidak bisa di apa di, di dilatih apa misalnya diperkuat dengan tusuk jarum. Ya, tusuk akupunkturisnya bisa nusuk orang lain. Tapi kalau dirinya sendiri memerlukan memperkuat Mingmen itu, maka dia tidak bisa menusuk dirinya sendiri dengan jarum. Juga Mingmen itu tidak bisa dibangun hanya dengan dipijat itu. Lain sama sekali. Satu-satunya jalan adalah menggerakkan tubuh, yaitu engselnya itu, Mingmennya itu dijadikan engsel daripada dia punya aktivitas itu, ya. Dan lalu tubuh Anda ini diumpamakan bahwa Anda ini ada di antara langit sama bumi itu. Nah, Mingmen itu merespons ketika you ditarik oleh langit dan lalu setelah sampai peaknya kembali ke bumi, ya, terus naik turun, naik turun, seperti matahari bergerak ke utara 23,5 derajat, setelah itu balik lagi ke selatan, lalu ke utara lagi, terus ya. Pada saat musim semi itu tumbuh, lalu akan menjadi matang di musim kering, panas, lalu lapuk di musim gugur, berhenti tumbuh seolah luruh di musim dingin, lalu kembali lagi musim semi itu. Tapi musim semi tahun ini beda dengan tahun lalu dan tahun depan. Nah, ini yang harus terus-menerus dijelaskan pada masyarakat. Karena masyarakat nggak tahu teori ini. Ya, dan karena semuanya bisa dihitung berapa putaran itu, maka gerakan ini yang disertai dengan napas sampai ke ubun-ubun, melewati tulang punggung, dan turun lagi ke depan sampai ke tantien, 4 jari di bawah pusar, ya, itu sebagai pusat pengumpulan tantiennya, terus
kembali ke tungging, dubur sana ditarik lagi. Nah, waktunya dikasih batas 30 menit. Jangan lebih, ya. Kurang kalau belum kuat boleh, tapi harus bertahap secara pelan dinaikkan supaya menjadi 30 menit. Nah, kalau ini terjadi, bisa terjadi, maka Tai Chi adalah sport yang mengutilisasi waktu 30 menit paling efektif daripada sport yang membebaskan waktunya. Yang penting semakin banyak keringat yang keluar, napas berdebar-debar, itu adalah sport yang paling baik, ya. Nah, Tai Chi ini beda. Tai Chi itu memanfaatkan itu sehingga dia bukan sekedar rekreasi, tapi benar-benar menjadi sport untuk kesehatan itu. Dan bila mana dilakukan secara rutin, maka dia akan mempromosikan kesehatan promotif sama preventif. Kalau Anda tambah lagi dengan kesadaran tentang waktu, lalu sampai kepada detik ini harus lebih baik dari 1 detik lalu sama 1 detik kemudian, maka recovery, kemampuan untuk yang dikatakan kuratif itu benar-benar ada di dalam Tai Chi itu. Ya. Sang penyakit itu diibaratkan seolah-olah dia kalah. Karena ketika dia menyerang hari ini, ternyata dia lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, kalau dia mau menyerang besok, ya yang kemarin aja lalu menjadi lebih baik. Hari ini akan lebih baik daripada yang kemarin, maka akhirnya sang penyakit itu bosan sendiri. Dan menurut istilah Tai Chi, penyakit itu seperti Anda kehilangan barang yang pernah disimpan di waktu lalu. Tidak tahu kenapa tiba-tiba penyakit itu hilang dengan sendiri. Nah, itu konsep kambuh lagi itu dengan latihan Tai Chi ini bisa dicegah itu, ya. Anda bisa terus menjaga kesehatan ini, ya. Nah, ini intisarinya Anda pelajari lebih detail lagi di dalam sambutan Charles Moreton itu, ya. Dan saya mau menyampaikan bahwa di bawah tulisan Dr. Morrison ini ada statement atau konsep yang kita sampaikan dalam acara seminar East West Center alumni di Manila tahun 2016 yang lalu, ya. Nah, ini neuroplasticity based exercise, ya. Kalau Anda melakukan gerakan yang lembut, ya, yang berpengaruh pada korteks prefrontal, maka seluruh darah Anda akan mengalir ke korteks prefrontal. Menurut ahli neurologi yang mendukung gerakan kami,
ya Tai Chi Nusantara ini. Sehingga apa yang terjadi? Anda punya sinap itu yang di otak itu menjadi semakin rimbun itu. Ya. Sedangkan kalau Anda menggunakan speed, power, and muscle, darah Anda itu lebih banyak mengalir ke apa? Ke otot-otot itu. Nah, karena itu Tai Chi ini bisa mencegah terjadinya demensia dan Alzheimer ini ya. Ini neuroplasticity based exercise converging and synergizing east and west paradigm itu ya. Jadi mempertemukan barat dan timur itu. Karena sport yang dari Yunani itu tidak bisa dikatakan semuanya salah gitu, ya. Tapi seperti yin dan yang, maka cara pandang dari Yunani itu bisa bertemu dan saling melengkapi dengan konsep olahraga yang dari timur ini yang berbasis pada neuroeducation, bukan pada speed, power, and muscle ya. Saya rasa intisarinya di sini Anda silahkan berdalam sendiri, dan bila mana ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan kontak pada Tai Chi Nusantara. Sekian, terima kasih ya, dan sampai jumpa pada acara yang akan datang ya.